Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kelompok 4, yakni tentang aliran Syiah. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Siti Maryam, yang kedua ada Muhammad Iqbal Ade Saputra, yang ketiga ada Muhammad Zulfan Hidayat, yang keempat ada Iqbal Masyudi. Kepada para pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Masyudi ingin menjelaskan mengenai pengertian Syiah. Syiah secara etimologi berasal dari bahasa Arab syiatun yang berarti pengikut, pecinta, pembela yang ditujukan kepada ide, individu atau kelompok tertentu. Syiah merupakan salah satu aliran atau mazhab di dalam Islam yang menolak kepemimpinan dari tiga khalifah pertama. Bentuk tunggal dari Syiah adalah Syi'i yang merujuk kepada pengikut dari Ahlul Bait dan Imam Ali. Dalam definisi lain, Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah yaitu Syiah Ali yang artinya pengikut Ali. Hal ini berkenaan tentang Quran Surat Al-Bayyinah ayat Khairul Bariyah. Saat turunnya ayat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizun." Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung. Sedangkan Syiah secara terminologi terdapat banyak pengertian yang sangat sulit untuk mewakili seluruh pengertian Syiah. Hal ini dikarenakan banyaknya sekte-sekte di dalam paham keagamaan Syiah. Secara umum, Syiah dapat diartikan sebagai kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yakni imam-imam atau para pemimpin-pemimpin agama dan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi banyak ulama yang membantah, seperti Kiai Haji Sirojuddin Abbas, menilai bahwa tidak hanya kelompok Syiah saja yang mencintai atau mengidolakan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, kelompok Ahlussunnah juga mencintai Ali dan bahkan seluruh umat Islam juga mencintai Ali dan keturunannya. Muhammad Hussein Tabatabai dalam bukunya Syiah Islam mengartikan bahwa Syiah adalah salah satu aliran di dalam Islam yang berkeyakinan bahwa yang paling berhak menjadi imam umat Islam sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, yakni para ahlul bait. Yang hal ini merujuk kepada Abbas bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya yang lain. Menurut Syarastani, Syiah adalah kelompok masyarakat yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan imam dan khalifah yang ditetapkan melalui nas dan wasiat Rasulullah SAW, baik secara terang-terangan maupun secara implisit. Imamah harus dari jalur Ali, dan jika ada imamah bukan dari jalur keturunan Ali, hal tersebut merupakan suatu kezoliman dan takiyah dari pihak keturunan Ali. Sehingga imamah menurut Syiah bukan hanya sebatas maslahat agama, tetapi akidah yang menjadi tiangnya agama. Dari paparan pengertian tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya Syiah adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, kemudian mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan percaya bahwasanya beliau adalah imam sesudah Rasulullah SAW yang ditetapkan melalui secara nas dan wasiat Rasulullah SAW, dan bahwasanya Syiah adalah mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa tidak ada imam yang keluar selain dari keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari keturunannya Ali bin Abi Thalib. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Syiah. Kaum Syiah yaitu kaum pengikut setia Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sejarah Syiah, banyak sekali peneliti maupun sejarawan yang mengklarifikasi kemunculan Syiah tersebut. Yang pertama, pandangan bahwa Syiah terbentuk pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kalangan yang mendukung pandangan ini diantaranya yang pertama Ibnu Khaldun, Dr. Ahmad Amin,
Dr. Hasan Ibrahim dan Yaqubi. Yang kedua, pandangan bahwa Syiah terbentuk semasa kepemimpinan Utsman bin Affan. Pandangan ini diusung sekelompok sejarawan dan peneliti, yang salah satunya adalah Ibnu Hazm. Yang ketiga, pandangan bahwa Syiah terbentuk semasa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beberapa pengusung pandangan ini diantaranya Nakhbahti. Dalam bukunya, ia mengklaim bahwa peristiwa di Bashrah dan sebelumnya berpengaruh langsung dalam proses pembentukan mazhab Syiah. Yang keempat, pandangan bahwa kaum Syiah terbentuk pasca tragedi Taif atau Karbala. Kalangan pengusung pandangan ini berbeda pendapat soal kronologi pembentukannya. Yang kelima, kaum Syiah dan kalangan peneliti dari berbagai mazhab berpandangan bahwa Syiah sudah lahir semasa hidup Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, beliau sendiri yang menanamkan benih kesyiahan dalam jiwa para pengikutnya lewat hadis-hadis kenabian yang disabdakan, seraya mengungkapkan posisi Ali bin Abi Thalib. Sekte-sekte dalam Syiah. Abu al-Har al-Baghdadi membagi Syiah dalam 4 kelompok besar, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah, Isna Asyariyah, dan Gulat ekstremis. Zaidiyah. Setelah kematian Ali Zainal Abidin, sekte Zaidiyah terbentuk. Golongan Zaidiyah mengusung Zaid sebagai imam kelima pengganti Ali Zainal Abidin. Zaid sendiri adalah seorang ulama terkemuka dan guru dari Imam Abu Hanifah dan merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib dari sanad Ali Zainal Abidin bin Husain. Syiah Zaidiyah adalah golongan yang paling moderat dibandingkan dengan sekte-sekte lain dalam Syiah. Paham yang diajarkan oleh Syiah Zaidiyah dipandang paling dekat dengan paham keagamaannya dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kekejaman semasa dinasti Muawiyah terhadap kelompok Ahlul Bait menjadikan kelompok Syiah memilih untuk menjauhkan perjuangannya dari dunia politik dengan cara melakukan taqiyah atau berbohong untuk menyelamatkan keyakinan. Akan tetapi usaha ini dinilai tidak membuahkan hasil. Para penguasa di luar kelompok Ahlul Bait tetap saja merangai Syiah, sehingga kelompok Syiah Zaidiyah lebih memilih berdakwah secara konfrontatif dengan penguasa. Mereka atau kelompok Zaidiyah mencolok sikap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau imam pertama dan Sayyidina Ali Husain atau imam ketiga sebagai panutan dalam melakukan perlawanan meski hanya dengan kekuatan sedikit atau lemah. Syiah Zaidiyah menetapkan bahwa hak sebagian imam dapat diberikan kepada siapapun yang memiliki garis keturunan sampai dengan Fatimah, putri Rasul, baik dari putra Hasan bin Ali maupun Husain. Akan tetapi, sekte Zaidiyah bersikukuh bahwa seorang imam juga harus memiliki kemampuan secara keilmuan, adil, dan berani melawan kezaliman dengan cara mengangkat senjata. Bahkan kelompok Zaidiyah membenarkan adanya 2 atau 3 imam dalam 2 atau 3 kawasan yang berjauhan dengan tujuan untuk melemahkan kelompok musuh atau penguasa yang zalim. Ismailiyah dan Isna Asyariyah. Sekte Ismailiyah dan Isna Asyariyah dapat digolongkan dalam Syiah Imamiyah karena keduanya mengakui bahwa pengganti Ali Zainal Abidin atau imam keempat adalah Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir atau imam kelima. Kemunculan sekte Ismailiyah dan Isna Asyariyah terjadi setelah wafatnya Abu Abdullah Ja'far Shadiq atau imam keenam pada tahun 148 Hijriah. Sekte Ismailiyah meyakini bahwa Ismail putra Imam Ja'far As-Shadiq adalah imam yang menggantikan ayahnya sebagai imam ketujuh. Ismail sendiri telah ditunjuk oleh Ja'far As-Shadiq. Namun Ismail wafat mendahului ayahnya. Akan tetapi, satu kelompok pengikut tetap menganggap Ismail adalah imam ketujuh. Kepercayaan pada 7 imam Syiah yang terhenti pada Ismail putra Ja'far As-Shadiq menjadikan Syiah Ismailiyah disebut Syiah Sabiyah. Dalam beberapa riwayat, dikemukakan bahwa Imam Ja'far telah berupaya untuk meyakinkan kelompok Syiah yang meyakini bahwa Ismail belum wafat. Menurut Ja'far, Ismail putranya adalah benar-benar meninggal secara jasad, yaitu hilangnya ruh dari badan.
Akan tetapi masih saja ada kelompok yang meyakini Ismail tidak mati sebagaimana diberlakukan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ismail akan hadir kembali sebagai penyelamat umat di akhir zaman. Syiah Ismailiyah juga diberi gelar dengan Al-Batiniyah karena kepercayaan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai makna lahir dan makna batin atau tersembunyi. Syiah Ismailiyah ini pada masa-masa setelah Imam Ja'far mengalami banyak cabang, di antaranya kelompok Drus, Ismailiyah Nisari, Ismailiyah Musta'i. Kelompok lain dari golongan Syiah Imamiyah yaitu Isna Asy'ariyah atau lebih dikenal dengan Imamiyah atau Jafariyah atau kelompok Syiah Imam 12. Kelompok ini mempercayai pengganti Ja'far As-Shadiq adalah Musa Al-Kazam sebagai imam ketujuh, bukan Ismail saudaranya. Gulat atau ekstremis. Sekte selanjutnya adalah Syiah Gulat, merupakan kelompok ekstrim dari paham Syiah yang saat ini telah dipandang telah punah dan sangat sulit untuk dilacak genealogi pemikiran dari tiga kelompok besar lainnya, Ismailiyah, Isna Asy'ariyah, dan Zaidiyah. Kelompok ekstrem ini banyak yang dipandang telah keluar dari Islam, sehingga keberadaannya saat ini telah punah. Kelompok paham Syiah yang termasuk Gulat diantaranya As-Sabaiyah, yaitu pengikut-pengikut Abdul bin Sabah. Di antara Syiah Gulat yang lain yaitu Al-Khattabiyah, mereka adalah penganut paham Gulat yang disebarkan oleh Abu Al-Khattab Al-Asyadi. Kelompok Al-Khattabiyah menyatakan bahwa Imam Ja'far As-Shiddiq dan leluhurnya adalah Tuhan. Imam Ja'far sendiri menolak dirinya dianggap sebagai Tuhan. Kelompok ini dalam perkembangan sejarahnya juga mengalami perpecahan dalam kelompok-kelompok kecil yang berbeda-beda. Sebagian di antaranya adalah mereka percaya bahwa dunia ini kekal, tidak akan binasa. Surga adalah kenikmatan dunia. Mereka tidak mewajibkan sholat dan membolehkan minuman keras. Kelompok lain yang masuk dalam golongan ekstrim yaitu Al-Ghuraibiyah. Kelompok Al-Ghuraibiyah memiliki ajaran yang sangat bertentangan dengan Islam. Al-Ghuraibiyah memandang bahwa sebenarnya malaikat Jibril mengalami kekeliruan dalam menyampaikan wahyu karena berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wahyu yang seharusnya diberikan kepada Ali justru disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang ajaran Syiah. Ajaran Syiah dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, dan al-ma'ad. Langsung saja, yang pertama itu at-tauhid, yaitu merupakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mutlak yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Dia maha sempurna, jauh dari segala celah dan kekurangan, bahkan dia adalah kesempurnaan itu sendiri dan mutlak sempurna, mutlak al-kamal wal kamal al-mutlak. Syiah meyakini bahwa Allah SWT tidak dapat dilihat dengan kasat mata, sebab sesuatu yang dapat dilihat dengan kasat mata adalah jasmani dan memerlukan ruang, warna, bentuk, dan arah, padahal semua itu adalah sifat-sifat makhluk, sedangkan Allah jauh dari sifat-sifat makhluknya. Yang kedua itu kenabian. Syiah meyakini bahwa Allah SWT mengutus para nabi dan rasul ialah untuk membimbing umat manusia menuju kesempurnaan hakiki dan kebahagiaan abadi. Saya meyakini bahwa nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan penutup para rasul. Tidak ada nabi sesudahnya. Syariatnya ditunjukkan kepada seluruh umat manusia dan akan tetap eksis sampai akhir zaman. Oleh karena itu, siapapun yang mengaku sebagai nabi atau membuat risalah baru sesudah Nabi Muhammad SAW, maka dia sesat dan tidak dapat diterima. Yang berikutnya itu al-imamah, imam atau pemimpin. Syiah meyakini bahwa kebijakan Tuhan menuntut perlunya kehadiran seorang imam sesudah meninggalnya seorang rasul guna terus dapat membimbing umat manusia dan memelihara kemurnian ajaran para nabi dan agama ilahi dari penyimpangan dan perubahan. Selain itu, untuk menerangkan kebutuhan-kebutuhan zaman dan menyeru umat manusia ke jalan serta pelaksanaan ajaran para nabi. Tanpa itu, tujuan penciptaan yaitu kesempurnaan dan kebahagiaan lebih sulit dicapai.
Oleh karena itu, Syiah meyakini bahwa sesudah Nabi SAW wafat, ada seorang imam untuk setiap masa yang melanjutkan misi Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang terbaik pada masanya. Dalam hal ini, Syiah meyakini bahwa Allah menetapkan garis imamah sesudah Nabi Muhammad SAW pada orang-orang yang suci dari dzurriyyatnya atau keturunannya. Yang selanjutnya yaitu al-adl atau kemahadiran Tuhan. Syiah meyakini bahwa Allah SWT Maha Adil. Dia tidak pernah dan tidak akan pernah berbuat zalim atau berbuat sesuatu yang dianggap jelek oleh akal sehat kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, Syiah meyakini bahwa manusia tidak terpaksa dalam perbuatannya. Ia melakukan atas pilihannya sendiri karena Allah telah memberikannya kebebasan kepadanya dalam perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu, manusia akan menerima konsekuensinya dari perbuatannya. Yang baik akan mendapatkan kebaikan, sedangkan yang berbuat jahat akan menanggung akibatnya sendiri. Yang terakhir yaitu Al-Ma'ad atau hari akhir. Syiah meyakini bahwa suatu hari nanti seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dilakukan hisab atas perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Yang berbuat baik akan mendapatkan surga, sementara yang berbuat keburukan dimasukkan ke neraka. Saya meyakini bahwa tubuh dan jiwa atau ruh manusia bersama-sama akan dibangkitkan di akhirat dan bersama-sama pula menempuh kehidupan baru. Sebab keduanya telah bersama-sama hidup di dunia, karena itu bersama-sama pula harus menerima balasan yang setimpal, pahala atau hukuman. Syiah meyakini bahwa di akhirat nanti akan ada timbangan amal dan jembatan Shirathul Mustaqim, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka yang akan dilalui oleh setiap orang. Akan tetapi untuk dapat selamat dari timbangan atas mampu melewati jalan yang amat berbahaya itu tergantung pada amal perbuatan manusia itu sendiri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya yaitu tentang perkembangan Syiah di Indonesia. Generasi pertama, Syiah sudah masuk ke Indonesia mulai masa awal masuknya Islam di Indonesia, yaitu melalui para penyebar Islam awal dari orang-orang Persia yang tinggal di Gujarat. Syiah pertama kali datang ke Aceh. Raja pertama kerajaan Samudra Pasha yang terletak di Aceh Merah Silu adalah memeluk Islam versi Syiah dengan memakai gelar Malikus Saleh. Penyebaran Syiah di Aceh juga ditunjang oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin bin Abdullah. Akan tetapi pada zaman Sultan Iskandar Sani, kekuasaan kerajaan di Aceh dipegang oleh ahli sunnah, sehingga sejak saat itu kelompok Syiah tidak lagi menampakkan diri memilih berdakwah secara takriyah. Generasi kedua, sebelum meletus revolusi Iran tahun 1979, Syiah sudah ada di Indonesia, baik Imamiyah, Zaidiyah maupun Ismailiyah. Mereka menyimpan keyakinan itu hanya untuk diri mereka sendiri dan untuk keluarga yang sangat terbatas. Karena itu mereka bersikap sangat eksklusif, belum ada semangat untuk menyebarkan pahamnya kepada orang lain. Generasi ketiga didominasi oleh kalangan intelektual yang kebanyakan dari kalangan perguruan tinggi, tertarik kepada Syiah sebagai alternatif pemikiran Islam. Mereka lebih tertarik kepada pemikiran Syiah daripada ritus-ritus atau fikihnya. Dari segi struktur sosial, generasi ini terdiri dari kelompok menengah ke atas dari mahasiswa dan akademisi perguruan tinggi. Dan segi mobilitas, banyak di antara mereka yang memiliki akses hubungan Islam internasional, sedangkan dari segi ideologi lebih cenderung radikal. Generasi keempat, kelompok ini mulai mempelajari fikih Syiah, bukan hanya pada pemikiran, tetapi mereka juga mulai berkonflik dengan kelompok lainnya, dan mereka sangat bersemangat sekali dalam penyebaran ajaran Syiah, dan dimensi intelektual mereka menjadi rendah karena mereka sibuk dengan fikih, menganggap generasi kedua yang fokus pada pemikiran adalah bukan Syiah yang sebenarnya, dan cenderung memposisikan dirinya sebagai representasi original tentang paham Syiah atau sebagai
pemimpin Syiah di Indonesia. Kalau ditelusuri lebih jauh, persebaran Syiah di Indonesia sudah berlangsung. Permulaan Islam datang ke Nusantara telah banyak memberikan warna keagamaan di Indonesia. Banyak sekali situs Islam Indonesia teridentifikasi terpengaruh dari ajaran Syiah. Ritual dan tradisi Syiah mempunyai pengaruh yang mendalam di kalangan komunitas Islam Indonesia, bukan saja di kalangan Syiah sendiri, tetapi juga di kalangan Sunni. Salah satunya ialah praktek perayaan 10 Muharram yang bisa dirayakan oleh pengikut Syiah untuk memperingati terbunuhnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Husain terbunuh dalam peperangan Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah. Perayaan 10 Muharram dipandang sebagai ritual suci bagi kelompok Syiah, juga berkembang di beberapa komunitas Islam di luar Syiah. Sebagai contoh, terdapat perayaan serupa yang disebut dengan Tabut Terbuang di Pariaman, Sumatera Barat, dan ada ritual tabuk. Jika ditelusuri, tabut dan tabuk ini berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab, yaitu kotak. Kata tabut ini dalam perayaan diwujudkan dengan peti sebagai simbol peti jenazahnya imam-imam kaum Syiah yang telah dibunuh secara kejam semasa pemerintahan Bani Umayyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.